Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung pada diskusi kita hari ini. Perkenalkan, saya Nazwa Salsabila Ditya sebagai moderator pada diskusi hari ini. Nah, kita akan membahas kebangkrutan Tupperware, yaitu sebuah perusahaan global yang sangat ikonik di industri wadah penyimpanan makanan. Topik kita akan fokus pada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan ini, dampaknya terhadap berbagai pihak, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situasi ini. Silakan berbicara secara terbuka dan kita akan berusaha menyelesaikan diskusi ini dalam kurun waktu 10 menit. Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan yang ada di diskusi pada hari ini. Yang pertama, moderator memberikan pertanyaan, kemudian partisipan dipersilahkan untuk menjawab. Yang kedua, jangan menjatuhkan pendapat orang lain, dan yang ketiga, jangan menggunakan kata-kata sara. Mari kita mulai dengan melihat faktor-faktor eksternal terlebih dahulu. Tupperware itu merupakan merek besar, namun seperti perusahaan lainnya, mereka juga menghadapi banyak tantangan di pasar. Nah, menurut kalian, faktor eksternal apa saja yang berperan dalam kebangkrutan Tupperware? Saya izin menjawab. Kalau dari menurut pandangan saya, faktor eksternal yang menyebabkan Tupperware itu bangkrut, yang pertama itu adalah karena perubahan perilaku konsumen, yang dimana sekarang konsumen ini lebih banyak menggunakan e-commerce untuk berbelanja. Hal itu tersebut termasuk dalam belanja produk rumah tangga seperti produk-produk yang mirip dengan Tupperware. Dan karena Tupperware tidak menjual produknya melalui e-commerce, yang bisa dibilang model bisnis yang lumayan kaku. Hal tersebut yang menyebabkan mereka sulit bersaing hingga akhirnya bangkrut. Itu menurut saya sih. Begitu. Apa ada tanggapan lain? Saya juga setuju banget sama Ryan. Emang perubahan perilaku konsumen itu berpengaruh banget dalam kebangkrutan Tupperware. Contohnya aja perilaku konsumen yang sekarang lebih suka memakai tumbler fancy seperti kayak popsicle, Owala. Kan kalau Tupperware itu cuma fungsional doang, tumbler fungsional. Cuma kalau si fancy tumbler seperti Owala sama popsicle itu tuh dia lebih kayak menggambarkan gaya hidup mereka gitu. Jadi itulah kenapa alasan Tupperware tuh bangkrut gitu. Oke, mungkin dari aku juga mungkin karena ada perubahan dalam gaya hidup mereka juga, lebih prefer beli makanan di luar, terus ojek online kayak gitu. Jadi sekarang orang-orang lebih jarang pakai tempat makan sendiri. Jadi untuk yang kayak lebih praktis, mungkin yang males mencuci atau apapun itu maunya sekali buang aja. Jadi kayak permintaannya jadi lebih sedikit lagi untuk si Tupperware ini mungkin gitu. Oke, jadi dari sudut pandang kalian bertiga, perubahan perilaku konsumen dan juga persaingan harga ini menjadi dua faktor eksternal utama yang membuat perusahaan Tupperware itu kesulitan buat mempertahankan pasarnya gitu ya. Oke, nah selain tantangan eksternal, kan pasti aja ada faktor-faktor internalnya yang mempengaruhi kinerja Tupperware sendiri. Nah, menurut kalian tuh kelemahan internal apa sih di dalam perusahaan mereka yang mempercepat kebangkrutannya? Oke, Boleh. kalau dari saya lihat sendiri, selain model bisnis mereka yang kaku, saya melihat Tupperware itu kurang berinovasi di produk mereka. Bisa dilihat produk mereka itu dari tahun ke tahun desainnya signifikan, tidak ada perubahan yang drastis. Sedangkan kompetitor-kompetitor mereka itu membuat desain-desain yang menarik dari segi desain dan fungsi. Dan saya rasa kurangnya inovasi itu tuh menyebabkan Tupperware itu sulit bersaing hingga bangkrut seperti itu. Saya juga setuju. Tupperware itu terlalu konvensional gitu. Sama juga halnya dengan distribusinya, mereka tuh lebih ke ya udah distribusi secara tradisional. Mungkin kayak contohnya mereka kayak distribusi ke ibu-ibu, kayak word of mouth gitulah. Terus juga mereka kurang banget ke e-commerce-nya, masuk e-commerce. Contohnya aja waktu akhir ini sebelum bangkrut itu tuh mereka tuh belum ada kayak toko official di Shopee-nya. Jadi itu sih yang nyebabin Tupperware itu tuh bangkrut, kayak kurang banget digitalisasinya gitu. Terus juga menurut aku ngerasa manajemen Tupperware kurang tanggap gitu dengan perubahan tren yang ada sekarang ini. Kayak mereka kurang mengoptimalkan media sosial, terus juga kayak influencer. Jadi kayak anak-anak muda kayak kita ini lebih kayak kurang melihat Tupperware gitu. Jadi mungkin lebih melihatnya kayak popsicle, Owala kayak gitu-gitu. Jadinya itu yang bikin mungkin salah satu faktor yang buat Tupperware jadi turun banget. Oke, berarti
inti dari hasil diskusi kita itu jelas ya kalau misalnya kurangnya inovasi produk dari Tupperware dan juga strategi pemasaran yang ketinggalan zaman. Terus juga kurangnya adaptasi Tupperware terhadap perubahan pasar. Itu merupakan beberapa faktor kelemahan internal yang mempercepat jatuhnya Tupperware gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kebangkrutan perusahaan besar seperti Tupperware itu kan tidak hanya berdampak pada perusahaannya juga, tetapi pada banyak pihak lainnya. Nah, menurut kalian dampak apa aja sih yang paling signifikan akibat kebangkrutan ini? Oke, saya izin jawab ya. Boleh. Kalau dari yang saya lihat itu dampak yang paling terasa tuh bagi distributornya Tupperware. Misalkan mereka distributor mereka kan mengandalkan pemasukan dari Tupperware itu sendiri, dan sekarang Tupperware-nya itu sudah bangkrut, tentunya mereka sudah kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Jadi saya rasa distributor sih yang paling terasa dari dampak bangkrut Tupperware itu. Saya benar sih distributor juga, tapi selain distributor itu tuh konsumen juga kan, mayoritas konsumen Tupperware tuh ibu-ibu ya. Mereka tuh loyal banget gitu, sampai ada yang nge-koleksi Tupperware. Sekarang kan kalau Tupperware bangkrut, mereka tuh susah gitu karena mereka udah loyal banget nih sama Tupperware, susah mengganti produknya ke merek lain itu sih. Terus juga jangan lupain juga sih dampak dari citra mereknya ini, karena Tupperware selama ini kan dikenal dengan kualitasnya. Terus tapi dengan kebangkrutan ini kepercayaan konsumen terhadap mereknya jadi kurang, dan sulit juga bagi merek-merek besar untuk kembaliin namanya setelah mulai runtuh lagi gitu, mulai redup. Oke, baik. Terima kasih untuk pandangan dan kontribusi kalian dalam diskusi hari ini. Dari pembahasan kita bisa melihat bahwa kebangkrutan Tupperware itu disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen, serta faktor internalnya itu kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap tren pasar. Dampaknya juga sangat luas ya, terutama bagi distributor dan konsumen setianya gitu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa di era yang serba cepat dan digital ini, perusahaan harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan jika ingin tetap relevan gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.